Halo, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Poker Top Channel. Senang saudara bertemu kembali kita dalam bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Saudara, sepanjang hari ini, mulai dari tadi siang, sesudah kami melakukan studi secara online tentang eksegesa Perjanjian Lama, dan juga saya kaitkan dengan topik-topik yang sangat viral, khususnya perdebatan hamba-hamba Tuhan di media sosial yang menurut saya sudah melampaui hal-hal yang bersifat etis. Izinkan saya untuk menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang merupakan hasil pembelajaran kita tadi siang di kelas dari Amos pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk saudara. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Moab bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Aku akan melepas api ke dalam Moab sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini ada satu gagasan yang mendasar yang saya temukan atau kami temukan berdasarkan hasil eksegesa terhadap teks ini. Yaitu saya beri judul yang sederhana yang mungkin dengan bahasa yang populer ialah kebencian yang bisa membuat gila. Judul ini atau tema ini bukanlah semata-mata opini saya pribadi atau pendapat saya pribadi, tetapi berdasarkan teks yang kita baca, yang nanti saya akan jelaskan tentunya. Nah, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, itu sesungguhnya merupakan rentetan dari pasal 1 ayat 3 sampai dengan pasal 2 ayat yang ketiga. Mengapa saya katakan itu satu rentetan? Karena itu berbicara tentang nubuatan penghukuman terhadap bangsa-bangsa di luar Israel. Namun saudara, kalau saudara perhatikan pasal 2 ayat 1 sampai 3, ada satu hal yang unik yang membedakan bagian ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Kalau saudara perhatikan, saudara membaca dan saudara meneliti dari ayat yang ketiga dari pasal 1 sampai dengan ayat yang ke-15, di situ sangat jelas mengapa nubuatan penghukuman itu disampaikan oleh Amos sesuai dengan firman Tuhan yang diterimanya kepada bangsa-bangsa. Karena bangsa-bangsa yang dia sebut di dalam ayat-ayat tersebut memiliki kaitan dengan umat Tuhan, yaitu Israel, suku di utara khususnya. Karena perbuatan bangsa-bangsa itu yang sudah menindas, sudah menjual, sudah melakukan kekejian terhadap umat Tuhan pada waktu itu. Sehingga tentulah ada kepentingan Tuhan, ada kepentingan nabi-nabi untuk menyampaikan berita penghukuman dengan harapan supaya bangsa itu berhenti dan bertobat. Tetapi kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini dari pasal 2 ayat 1 sampai 3, sesungguhnya yang terjadi di situ justru tidak ada hubungannya dengan bangsa Israel atau umat Tuhan. Di situ justru yang terjadi ialah pertikaian Moab dengan Edom. Ya. Nah, apa yang ingin dijelaskan oleh bagian firman Tuhan ini? Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ini satu prinsip yang kita bisa pelajari dari Perjanjian Lama, tapi juga sekaligus dari seluruh Alkitab. Bahwa ternyata ya Allah itu bukan hanya Allah yang berkepentingan dengan adanya umat Tuhan, tapi Allah itu adalah Allah atas segala bangsa. Sehingga yang terjadi di luar bangsa Israel sekalipun adalah juga kepentingan Tuhan.
kejahatan di luar bangsa Israel sekalipun adalah kejahatan dan dosa di mata Tuhan, dan itu harus diselesaikan. Itu yang pertama. Tuhan adalah Tuhan atas segala bangsa. Yang kedua, kalau dari ayat yang ketiga dalam pasal 1 sampai ayat yang ke-15, Amos bernubuat karena 3 atau bahkan 4 itu kalimat terus-menerus diulang. Itu karena bangsa-bangsa ini, ya. Kalau kita melihat misalnya ada bangsa Edom termasuk di sana, ya. Ada Gaza, ada Damsyik, dan seterusnya. Karena bangsa-bangsa ini melakukan penindasan, penjajahan, penjualan, atau kekejian kepada umat Tuhan. Jadi sangat clear kalau Amos sebagai orang Yehuda yang diutus melayani di Israel Utara punya kepentingan untuk menyampaikan berita penghukuman kepada bangsa-bangsa. Tapi kalau kita lihat di dalam pasal 2 ayat 1 sampai 3, di situ jelas tidak ada kepentingan, karena yang terjadi adalah kejahatan satu bangsa kafir terhadap bangsa kafir lainnya. Ini juga ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya Nabi di Perjanjian Lama tidak menyampaikan beritanya berdasarkan ambisi pribadi, pertama. Yang kedua, Nabi dalam Perjanjian Lama tidak menyampaikan nubuatan berdasarkan rasa kebangsaan. Oh, karena itu bangsaku, karena bangsaku dijajah, maka aku harus menyampaikan nubuatan penghukuman. Sebagaimana terjadi dalam ayat 3 sampai ayat 15. Tetapi, di sini juga kita belajar bahwa seorang nabi menyampaikan satu nubuatan karena semata-mata itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Sesuai dengan tema kita hari ini, mari kita perhatikan ada kalimat yang terus-menerus yang diulang. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Karena 3 perbuatan jahat atau bahkan 4. Ini ke-6 kali. Kalau kita memperhatikan mulai dari ayat 3 sampai pasal 2 ayat pertama ini ke-6 kali, ya, disebutkan karena 3 bahkan 4. Apa sesungguhnya yang dijelaskan dengan kalimat ini? Apakah secara gampang kita bisa berkata bahwa ini dapat kita artikan secara literal, berarti dosa bangsa-bangsa, termasuk bangsa Moab di dalam pembacaan kita, hanya ada 3 atau bahkan 4. Kalau demikian, bukankah dosa itu terlalu sedikit jika dibandingkan dengan dosa saya dan dosa saudara? Saudara perhatikan. Tapi sesungguhnya itu tidak bisa kita artikan secara literal. Ini sesungguhnya kalau kita memperhatikan karena 3 bahkan 4, harus kita kembalikan pada konteksnya. Konteksnya apa yang saya maksud? Bahwa ini sebenarnya merupakan satu ungkapan yang seringkali muncul dalam sastra hikmat Timur Dekat kuno pada waktu itu. Misalnya, contoh, kalau kita memperhatikan di dalam Amsal pasal yang mari kita buka saudara, Amsal pasal yang ke-30, ya, Amsal yang pasal yang ke-30 ayat yang ke-21 dikatakan, karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal yang tidak dapat tahan. Ya, saya ulang, karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Tentulah, ungkapan itu dapat kita pahami satu kejadian yang dahsyat yang tidak mungkin dapat diatasi. Nah, kalau kita kembalikan kepada konteks kita dalam Amos pasal 2 ayat pertama sampai dengan yang ketiga, itu bisa berarti yang pertama, bahwa kejahatan-kejahatan bangsa-bangsa, termasuk bangsa Moab, itu telah dihitung secara lengkap dan pasti. Nah, jadi dengan demikian, itu tidak dapat kita artikan secara literal. Yang kedua, kalau misalnya kita bandingkan dengan bahasa Indonesia dalam bagian terjemahan lama, dikatakan istilahnya berkali-kali. Nah, sesungguhnya apa yang ingin dikatakan? Itu juga bisa berarti 3 bahkan 4, itu bisa berarti satu rentetan kejahatan yang tiada hentinya. Perhatikan, beda sekali dengan arti harafiahnya. Satu rentetan kejahatan yang tiada habisnya atau tiada hentinya.
Tapi tahukah saudara, ketika kita menjelaskan arti 3 bahkan 4 dari sisi Allah, bukankah itu menjelaskan kesabaran Allah? Atau dengan sederhana bisa saya katakan bahwa Allah ternyata tidak cepat menghukum. Bukankah sebenarnya dosa pertama, dosa kedua sudah cukup untuk menghukum bangsa-bangsa itu? Ya, tetapi Tuhan itu panjang sabar dan memberi kesempatan bangsa-bangsa bertobat sebelum dia menghukum. Saudara, itu beberapa bagian pengantar yang bisa kita lihat dalam teks yang kita sudah baca tadi. Nah, kalau kita kembali kepada tema yang kita bahas, bahwa kebencian dapat membuat seorang gila. Kita kembali, apa sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh Raja Moab pada waktu itu? Kita memperhatikan ayat yang pertama bagian yang kedua. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Mengapa? Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Saudara perhatikan, ya. Dalam tradisi suku-suku tertentu kita mengenal ada istilah kremasi bagi orang-orang yang dikasihi yang sudah dipanggil Tuhan. Tapi saudara jangan berpikir bahwa apa yang kita baca hari ini sesungguhnya adalah kremasi seperti yang terjadi hari ini. Coba saudara perhatikan. Aku dikatakan oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Saudara, tahukah saudara bahwa tulang-tulang Raja Edom yang dimaksudkan di situ bukanlah Raja Edom ketika dia hidup, kemudian dia ditangkap, dibunuh, kemudian dia bakar hidup-hidup, dan tulang-tulangnya menjadi abu, bukan kapur seharusnya. Bukan seperti itu. Maka sesuai dengan tema kita, didorong oleh satu panasnya hati, kebencian yang membara, yang tiada taranya, Raja Edom yang sudah mati dikubur. Saudara perhatikan, harusnya tidak ada gangguan lagi toh. Musuhku yang paling kubenci sudah mati, ya syukurin gitu ya. Tapi perhatikan, musuh yang sudah mati dikubur itu belum cukup. Kemudian raja harus memerintahkan gali kembali kubur. Ya, bukan seperti gali kembali kubur kemudian dipindahkan ke kubur lain seperti mawokal holi dalam istilah orang Batak, bukan. Tapi gali kembali kubur, kemudian siapkanlah api yang menyala-nyala, bakarlah dia. Saudara perhatikan, kalau kremasi hasilnya tulang yang dikremasi, atau saudara-saudara kita yang sudah mendahulu kita dikremasi, hasilnya akan menghasilkan ya sebagian debu atau ya abu. Ya. Kemudian ada upacara dibuang ke laut atau seterusnya. Tetapi saudara perhatikan, didorong kebencian itu dikatakan dia dibakar dengan api yang kobarannya menyala-nyala lebih daripada api biasa. Saudara tahu apa akibatnya? Berdasarkan hukum kimia, kalau kapasitas api yang membakar itu, maka tulang yang dibakar tidak lagi menjadi abu, tapi menjadi kapur. Perhatikan, kebencian membuat seorang menjadi gila. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan ini yang luar biasa. Ternyata Tuhan bukan hanya peduli kepada umatnya, tapi peduli kepada siapa saja, termasuk bangsa kafir yang melakukan kejahatan. Seringkali kita berpikir bahwa dosa itu hanya ada di sekitar umat Tuhan, atau hanya itu ada pada orang-orang tertentu. Ini yang kita lihat, kebencian. Bangsa-bangsa di luar Israel juga adalah urusan Tuhan.
bangsa-bangsa di luar Israel juga adalah urusan pemberitaan nabi-nabi Tuhan. Atau boleh saya sederhanakan dengan bahasa kita, kejahatan bangsa-bangsa orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus adalah juga urusannya Tuhan, adalah juga urusannya hamba Tuhan, dan mereka membutuhkan berita keselamatan dari Tuhan. Tapi bukankah sangat disayangkan, saudara, kalau teks ini bicara tentang bagaimana Tuhan menaruh kasih kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya, kepada orang-orang yang tidak memiliki hukum Taurat, kepada bangsa-bangsa kafir, apalagi kepada kita umat Tuhan. Kalau kita coba aplikasikan bagian firman Tuhan ini dengan apa yang saya katakan tadi, terlalu banyak perdebatan hamba-hamba Tuhan yang top, yang menamakan dirinya ya hamba-hamba Tuhan yang besar, sang debaters, sang apologis, ya. Saudara lihat apa yang mereka percakapkan hari-hari ini. Kelemahan orang lain. Apa yang mereka expose, apa yang mereka katakan, apa yang mereka coba unggah di YouTube mereka untuk memperoleh banyak popularitas. Bukankah kelemahan orang lain? Nah, kalau kita perhatikan, ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan ini. Kalau Allah saja prihatin, kalau Allah saja menaruh perhatian kepada dosa bangsa-bangsa, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan tidak menaruh rasa kasih, tidak menaruh rasa simpati kepada mungkin kesalahan atau juga berita-berita yang mungkin karena kelemahan banyak hamba-hamba Tuhan bernubuatnya mungkin tidak benar atau mengucapkan kalimat-kalimat yang dalam keterbatasan. Apakah itu harus dihakimi? Seringkali kita mendengar firman Tuhan, dan saya yakin kita sudah mendengar bagian firman Tuhan ini. Coba kita mungkin baca Matius 22 ayat yang ke-37, saudara. Matius 22 ayat yang ke-37 dikatakan Yesus, ya, ketika Yesus menjawab seorang pertanyaan, seorang Farisi, dia jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ketika hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, katakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seringkali saya berpikir, itu berarti sesamaku itu adalah seagama dengan aku. Itu sesamaku itu berarti karibku, orang-orang dekatku, orang-orang yang punya kepentingan dengan aku. Apa demikian? Tentu firman Tuhan ini tidak bicara seperti itu. Karena Tuhan peduli kepada semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita ini, coba kita perhatikan sikap apa yang seharusnya diberikan. Apakah dengan kebencian yang berkobar-kobar atau kasih? Coba kita lihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-5. Yang seringkali kita mendengar, kamu telah mendengar firman, tetapi aku berkata kepadamu. Dan salah satu yang dikatakan oleh Yesus dalam pembacaan itu, misalnya dalam Matius pasal 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Saya tidak habis pikir, ya. Ada kalimat seperti ini. Namun di ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, seharusnya kebencian itu bisa berhenti. Kebencian yang membuat gila sebagaimana teks yang kita baca itu tadi bisa berhenti hanya karena ada kasih Tuhan yang dialami oleh seseorang. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, kenapa menjadi kapur?
Karena dibakar dengan satu sikap amarah yang meluap-luap, apinya pun meluap-luap. Dan satu tafsiran katakan kapur yang dihasilkan itu, dikatakan dalam satu tafsiran, itu dipakai oleh Raja Moab untuk mengapur istananya. Sehingga setiap hari dia bisa melihat, wah ini dia musuh yang paling kubenci. Kebencian itu bukan dipadamkan, tetapi kebencian itu terus dikobarkan. Saudara tahu mengapa Raja Moab membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur? Ternyata kalau kita membaca literatur Timur Dekat kuno, bangsa-bangsa di luar Israel pun punya keyakinan, saudara, bahwa mayat atau orang yang meninggal yang dikubur secara baik dan layaklah yang nanti akan ada dalam kebangkitan. Saya tidak tahu apakah kebangkitan yang dimaksud pasti bukan kebangkitan yang menurut Alkitab. Tapi ini konsep bangsa-bangsa di luar Israel. Sehingga pembakaran sebuah mayat itu berarti membuat yang bersangkutan atau yang dibakar itu dia tidak akan dapat mengalami kebangkitan. Lihat, kalau saudara mau buat satu judul, ini kebencian yang bersifat eskatologis. Kebencian yang bisa melihat sampai ke depan, kebencian yang tidak pernah surut. Dan coba bayangkan, kebencian yang tidak pernah surut, itulah yang mengesah hidup seseorang. Saudara, saya ingin katakan melalui bagian firman Tuhan ini. Perdebatan-perdebatan yang kita dengar hari ini, beberapa hari atau 1-2 hari yang lalu, saya masih menyaksikan tampilnya beberapa hamba Tuhan yang besar, yang menamakan diri pelayan Tuhan, dan mereka punya nama besar di negeri ini. Mereka sang debaters, mereka sang apologis. Mereka mulai tampil di layar-layar yang didapat disaksikan oleh banyak, bahkan jutaan orang. Tahukah saudara apa yang mereka perbincangkan? Maaf, yang mereka perbincangkan adalah kelemahan orang lain. Saya mau katakan, dengar baik-baik. Kepada siapapun saya berkata, kepada siapapun saudara yang merasa tersinggung hari ini mendengar perkataan ini, yang saya bahas dari Amos pasal 2 ayat 1-3. Saya sungguh menyampaikan ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara melakukan ini dengan cara-cara seperti yang disaksikan hari ini, kita ditertawakan oleh banyak orang-orang yang belum percaya. Karena nyata betul bahwa di antara kita pun tidak ada kasih. Kalau kita mengasihi mereka-mereka yang mungkin melakukan kesalahan-kesalahan, maka tidak seperti ini caranya. Karena perjanjian lama dengan jelas berkata kepada kita, bahkan Alkitab perjanjian baru berkata kepada kita. Kalau saudara baca nanti Ulangan 32 ayat 35. Mazmur 94 ayat 1, bahkan Ibrani 10 ayat 30. Nanti saudara bisa lihat di layar mungkin 1-2 ayat ini. Apa yang Tuhan katakan? Pembalasan adalah haknya Tuhan. Haknya kita. Kalau pembalasan adalah haknya Tuhan, maka kewajiban kita sesungguhnya hanyalah mengasihi. Saya mau katakan, kalau saudara memang punya kasih, tidak seperti itu. Tidak seperti Raja Moab yang sesungguhnya tidak ada lagi masalah. Tapi dia mencoba korek itu mayat, dia bakar dengan semua kebencian. Seumur hidupnya dia hidup dalam kebencian. Saudara tahu apa akibatnya? Kalau kita kembali dalam pembacaan Amos pasal 2 ayat 1-3. Tuhan Yesus firman Tuhan dalam Amos pasal 2 ayat 2 katakan, aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga Puri Kriok dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Saya tidak berharap, kita semua tidak berharap. Tapi yang jelas dalam pembacaan ini, kebencian dan dosa yang tidak diselesaikan akan mendapat penghukuman yang pasti. Saya tidak mengharapkan itu terjadi. Saudara perhatikan
diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Ya. Kebencian-kebencian yang ada di media sosial yang ekspos kesalahan-kesalahan orang lain, tidak lagi dengan kasih, sudah mengambil haknya Tuhan untuk menghakimi satu dengan yang lain. Dan tahu akibatnya. Selain saudara dan saya mendapat hukuman kalau tidak bertobat. Saudara perhatikan, kita kehilangan kesaksian. Kita akan menjadi tontonan dunia ini. Lihat itu orang Kristen. Mereka berdebat. Yang didebat bukan orang lain. Bukan yang mendasari, bukan kebenaran, tapi kebencian. Saya harus menyampaikan bagian ini. Ingat baik-baik. Firman Tuhan jelas. Ketika kita tidak berhenti membenci, kebencian yang akan menguasai kita. Penghukuman Tuhan pasti bagi siapapun kita. Tidak peduli saudara hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil, hamba Tuhan yang sedang, hamba Tuhan yang model apa. Kalau saudara tidak kembali kepada Tuhan, saudara hidup dalam kebencian, saudara mencoba memakai segala dalil untuk menyelamatkan iman orang lain. Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada orang-orang Farisi yang memakai hukum hanya secara lahiriah. Tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus katakan, hatimu sesungguhnya penuh dengan kebencian. Saudara perhatikan. Maka Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi juga. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-23. Kamu seperti kubur. Di atasnya dilebur, ya, kapur putih, tapi di dalamnya penuh dengan bangkai. Saudara, saya menyampaikan kebenaran ini karena saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab dan merasa terpanggil untuk menyampaikannya. Dan saya yakin waktu saya menyampaikan bagian firman Tuhan ini, saudara yang mendengar akan diberkati.